Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini kita akan mengambil tema tentang kekuatan pembuktian akta notaris dalam perkara perdata. Langsung saja kita simak penjelasannya. Akta otentik identik dengan akta notaris, meskipun tidak semua akta otentik adalah akta notaris. Dalam channel ini memang judulnya ada akta notaris, tetapi sebenarnya yang akan kita bahas lebih dalam di sini ketentuan-ketentuan akan akta otentik, karena memang hal ini walaupun tidak sama, tetapi karena akta notaris adalah bagian dari akta otentik untuk memudahkan pemahaman terhadap masyarakat, saya mengambil judul dengan akta otentik. Berdasarkan ke pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik itu dibedakan antaranya yaitu akta pejabat dan akta para pihak. Nah, terkait dengan akta notaris juga terdapat dua bentuk, yaitu yang pertama akta yang dibuat oleh notaris atau yang dinamakan dengan akta relas atau akta pejabat. Jadi sama kan dengan akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh notaris, dan namanya akta pejabat. Sedangkan kedua, akta yang dibuat di hadapan notaris atau dinamakan akta para pihak atau partis. Jadi kalau akta yang dibuat di hadapan notaris namanya akta para pihak. Sekarang kita lihat apa sebenarnya fungsi akta itu. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo menyebutkan suatu akta dapat berfungsi formil atau formalitas kausa dan juga dapat berfungsi sebagai alat bukti probationis kausa. Jadi ada dua fungsi dari akta sebagai akta formil dan akta sebagai berfungsi sebagai alat bukti. Fungsi formilnya apa sebenarnya ini? Yaitu untuk lengkap atau sempurnanya suatu perbuatan hukum harus dibuatkan suatu akta. Jadi para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum harus membuatnya dalam bentuk tertulis, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan agar menjadi sempurna. Nah, contohnya ini akta nikah, akta jual beli tanah. Jadi kalau akta nikah, penikahnya benar dengan ijab qabul sudah resmi. Dengan dibuatkannya buku nikah atau akta nikah, hal tersebut menjadi sempurnanya dari suatu perbuatan, sehingga karena apalagi tidak diketahui kalau yang nikah yang didaftarkan ada aktanya, ada yang diakui oleh pemerintah. Jual beli tanah dibuatkan AJB-nya, itu contohnya. Fungsi sebagai alat bukti. Jadi sejak awal para pihak dengan sengaja membuat akta otentik maupun di bawah tangan untuk membuktikan perbuatan hukumnya, agar di kemudian hari jika terjadi sengketa dapat dibuktikan dengan akta tersebut. Jadi memang sejak awal akta ini dibuat untuk membuktikan perbuatan hukum atau suatu fakta jika kemudian hari terjadi sengketa. Nah, kita bahwa harus dipahami bahwa sifat tertulis suatu perjanjian tidak membuat sahnya perjanjian. Jadi mau berbuat tulisan atau tidak, itu tidak membuat suatu sahnya perjanjian. Karena perjanjian sah itu berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Akan tetapi, agar akta dapat digunakan oleh para pihak sebagai alat bukti bila timbul perselisihan di kemudian hari. Jadi akta ini ada bentuk tertulisnya suatu perjanjian. Jadi memang ditujuannya sebagai alat bukti agar nanti bisa dialihkan alat bukti jika ada satu pihak yang mengingkari atau terjadi permasalahan di kemudian harinya. Akta tersebut bisa jadi alat bukti di persidangan. Jadi contoh perjanjian beli barang bergerak tidak disyaratkan sahnya perjanjian dengan tertulis. Jadi nggak masalah kita memberikan pembuat perjanjian tidak tertulis, nggak masalah. Contoh, kita nggak perlu harus ada perjanjian beli makan di warung, tidak perlu harus ada salus struknya, ada perjanjiannya saya beli pesen ini, nggak perlu. Kita beli makan, nggak perlu harus ada perjanjian terus barang bergerak. Contoh lagi beli pulpen kan? Itu juga nggak harus ada, selalu harus ada tertulisnya. Kita lihat ya, tiga kekuatan pembuktian akta otentik. Kekuatan pembuktiannya ada berapa sih? Ada tiga. Apa itu? Yang pertama kekuatan pembuktian lahiriah, kedua kekuatan pembuktian formil, ketiga kekuatan pembuktian material. Kita bahas satu persatu, yaitu dari kekuatan pembuktian lahiriah.
Jadi kekuatan bukti lahiriah ini sebuah akta karena bentuknya mampu membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Jadi dari lahirnya saja sudah membuktikan mampu bahwa itu adalah sebagai kekuatan akta otentik. Nah, di dalam pasal 1875 KUH Perdata, kekuatan lahiriah itu tidak ada pada akta di bawah tangan. Jadi nggak ada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan hanya berlaku sah terhadap siapa akta itu dipergunakan. Apabila pihak yang disebut dalam akta mengakui kebenaran tanda tangan miliknya. Jadi kalau akta di bawah tangan ini hanya berlaku siapa itu yang dipergunakan, hanya di antara kedua belah pihak itu aja yang membuat. Tapi itu pun harus diakui bahwa tanda tangannya benar. Jika Anda membuat suatu perjanjian tanpa disahkan di kantor notaris atau delegalisasi, itu hanya berlaku pada kedua Anda yang membuat, dan itu pun apabila diakui oleh kedua belah pihak tersebut. Nah, sedangkan akta otentik itu membuktikan sendiri keabsahannya. Jadi lahirnya saja akta otentik sudah sah, membuktikan absahnya sudah sah ini. Ya, hal ini mengandung arti bahwa suatu akta yang memenuhi syarat dan memiliki bentuk seperti akta otentik, maka akta tersebut berlaku dan dianggap seperti aslinya. Nah, ini sebagian asas publica proban sepsa, di mana akta tersebut dianggap sah sampai dengan terbukti sebaliknya. Jadi tidak perlu kita harus membuktikan, dan ini berlaku pada orang yang melihat terkait dengan akta itu sendiri atau otentik tersebut. Kalau ada AJP ya dipercaya bahwa itu adalah akta otentik, bahwa itu adalah benar-benar terjadi, nggak perlu orang lain membuktikan, karena memang itu adalah suatu sah, ya kan, tidak harus dibutuhkan pengakuan pihak menjual sama pembeli. Tapi kalau jual belinya hanya dibuat di bawah tangan, itu hanya diakui oleh pihak penjual dan pembeli saja. Persoalan pembuktian suatu atau otentik hanyalah mengenai keaslian tanda tangan pejabat dalam akta. Jadi isinya tidak lagi dipertanyakan benar atau tidak, salah atau betul, tapi persoalannya akta otentik benar nggak itu tanda tangan pejabat dalam akta, benar nggak akta ini palsu atau tidak. Jadi isinya sudah tidak dipertanyakan, tetapi terkait masalah keaslian dari akta itu sendiri. Kalau ternyata memang sekarang kan ada yang memalsukan tanda tangan pejabatnya, ada yang membuat identik kertasnya seperti itu. Tapi terkait itu akta otentik, selama itu tidak dibuktikan lain, itu harus dianggap sebagai bukti yang sah. Kekuatan pembuktian lahiriahnya suatu akta itu merupakan pembuktian yang lengkap, berlaku pada setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak sebagai alat bukti. Jadi seperti saya berbeda dengan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya, dan itu kan catatan apabila mereka mengakui bahwa itu adalah perbuatan tanda tangannya. Jadi diakui. Tapi kalau akta itu tidak berlaku pada setiap orang, karena pembuktiannya adalah lengkap. Keistimewaan akta otentik atau akta pejabat maupun akta para pihak atau akta notaris tadi terletak pada kekuatan pembuktian secara lahiriah. Jadi memang ini istimewanya, secara lahiriahnya sudah bisa memiliki kekuatan bukti yang lengkap, berlaku untuk setiap orang. Nah, akta notaris juga memiliki bentuk lahiriah, ia sempurna, berlaku dan mengikat terhadap setiap orang sebagai suatu akta otentik. Oleh karena itu ia dibuat dan ditandai oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu. Jadi akta notaris karena bagian akta otentik juga memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, sempurna dan berlaku dan mengikat terhadap setiap orang. Selanjutnya, kekuatan pembuktian formil. Artinya bahwa terjamin akan kebenaran dan kepastian tanggal akta, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, identitas dari orang-orang yang hadir atau dan juga tempat di mana itu dibuat. Jadi secara formal, ketentuan formilnya akta itu tanggalnya pasti, tanda tangannya iya, identitas dari para pihak yang hadir tidak perlu diragukan, tempat di mana itu dibuat itu adalah secara formal, itulah benar isinya seperti itu, karena memang dibuat di hadapan pejabat atau akta yang dibuat oleh pejabat itu isinya adalah benar secara formalitas. Pembuktian formil atau otentik ini merupakan pembuktian juga lengkap, yang mana kekuatan pembuktian akta pejabat maupun akta para pihak adalah sama.
yaitu keterangan pejabat yang terdalam akta tersebut maupun keterangan para pihak memiliki kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang. Jadi isinya tanggal siapa pihaknya, tanggalnya, identitasnya itu tidak perlu ada keraguan-raguan di sana. Akta otentik ini berbeda hanya dengan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan secara formil hanya mengikat kedua belah pihak yang membubuhkan tanda tangan dalam akta tersebut. Jadi yang membubuhkan tanda tangan tersebut berlaku kalau akta, karena akta di bawah tangan. Nah, sebagaimana dengan kekuatan pembuktian material suatu akta otentik, kekuatan material dari akta otentik merupakan suatu kepastian bahwa para pihak tidak hanya sekedar menghadap dan menerangkan pada notaris, akan tetapi juga membuktikan bahwa mereka telah melakukan seperti apa yang tercantum dalam materi akta. Jadi cara material bahwa tidak hanya pihak yang hadir, tapi isi dari apa yang mereka tuangkan di dalam akta atau yang terjadi dalam materi akta itu adalah benar. Itulah nilai kekuatan pembuktian dari suatu akta. Kekuatan bukti akta notaris menurut pasal 1870, 1871, dan pasal 1875 KUH Perdata memberikan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang kebenaran yang terdapat dalam akta bagi para pihak yang bersangkutan, ahli waris, serta penerima hak. Namun ini ada pengecualiannya. Jadi kita bahas prinsip utamanya dulu, bahwa di sini adalah prinsip utamanya di sini bahwa mengikat, ya, isinya kekuatan sempurna, mengikat bagi para pihaknya, ahli waris maupun penerima hak dari waris tersebut. Apabila ternyata yang membuat para pihak adalah meninggal dunia, maksudnya begitu. Jadi kalau ahli waris tapi ternyata nggak ahli waris tapi dihibahkan ke orang lain atau ini penerima hak. Namun ada pengecualiannya. Pengecualiannya yaitu apabila yang tercantum dalam harta hanya sekedar pernyataan belaka atau tidak memiliki hubungan langsung dengan akta, maka hanya menjadi tanggung jawab dan hanya mengikat kepada si pembuat akta. Jadi kalau akta itu hanya pernyataan, jadi hanya mengikat kepada yang si pembuat akta itu sendiri. Jadi tidak mengikat pada orang lain, karena memang aktanya itu terkait hanya pernyataan bahwa saya mengakui saya umpama dia telah makan roti, ya jadi ya sudah, itu kalau mau dibuat akta notaris pun nggak ada masalah. Begitu, itu hanya mengikat pada sekedar hanya mengikat pada orang yang membuat pernyataan saja. Baik, itu tadi penjelasan dari kami terkait dengan akta otentik atau akta notaris. Jika ada pertanyaan dan saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Atas pertanyaan yang disampaikan, kami akan berusaha menjawab apa yang Anda tanyakan. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan menjadi inspirasi buat kami membuat video-video kami di channel pendidikan ini. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang. Terima kasih.